Kali ini kita akan kembali praktek membuat video memakai HP. Dan seperti yang ada di judul, kita akan membuat video dengan durasi 15 detik dan bisa berkesempatan mendapatkan uang sebesar 5 juta rupiah. Jadi ini merupakan kompetisi kedua kolaborasi antara saya dan juga Bardi. Kalau di kompetisi sebelumnya kita membuat iklan 1 menit menggunakan smart light bulb ini, lampu RGB ini dari Bardi. Di kompetisi kedua ini kita akan membuat iklan dari smart IP kamera CCTV ini. Jadi selain berkesempatan mendapatkan 5 juta rupiah dengan total hadiah 9 juta rupiah untuk 3 orang pemenang, kalian juga berkesempatan mendapatkan CCTV ini, IP kamera CCTV ini. Videonya seperti apa? Nanti dulu, karena saya akan mengumumkan pemenang dari kompetisi sebelumnya. Ini yang ditunggu-tunggu dari kalian yang sudah mengikuti kompetisi sebelumnya. Dan akan mendapatkan hadiah sebesar 9 juta rupiah totalnya. Setelah melalui tahapan yang cukup panjang dari mulai seleksi konsep sampai ke mengirimkan hasil video, saya sudah memilih 3 video terbaik. Oke, saya akan menyebutkan dari yang terbaik ketiga dulu ya. Untuk terbaik ketiga dan mendapatkan hadiah sebesar 1 juta rupiah atas nama Yan Anggara. Untuk terbaik kedua dan mendapatkan hadiah sebesar 3 juta rupiah yaitu jeng jeng Lili Rismadi. Matikan lampu. Baik, mematikan Bardi 9W. Nah, ini yang ditunggu-tunggu. Terbaik pertama dan akan mendapatkan hadiah utama sebesar 5 juta rupiah, yaitu siapa? Atas nama Muhammad Narendra Nugroho. Yeay. Selamat untuk yang sudah terpilih menjadi 3 terbaik, dan buat yang belum terpilih masih bisa mengikuti kompetisi yang selanjutnya. Hasil yang dikirimkan kemarin bagus-bagus dan lumayan bikin pusing ya buat milihnya. Tapi ya namanya kompetisi harus ada yang menang juga. Tapi kalaupun nggak menang lumayan ya, udah dapet lampu Bardinya. Dan untuk 3 orang pemenang akan saya hubungi langsung, dan untuk hadiahnya nanti akan dikirim langsung oleh Bardi.
Kenapa saya milih 3 video tadi itu nggak akan saya bahas di sini karena nanti akan panjang durasinya di video ini ya. Jadi saya akan membuat video pembahasan khusus untuk membahas video-video yang sudah kalian kirimkan di kompetisi sebelumnya. Jadi semacam react ya. Ya walaupun saya belum pernah bikin video react, cuman ya udah lihat aja nanti kayak gimana. Sekaligus di video itu saya akan mengumumkan 50 terpilih dari kompetisi yang ini. Jadi 50 orang yang akan mendapatkan Smart IP kamera ini nanti di video itu saya ngumuminnya. Oke, kita lanjut ke pembahasan di kompetisi ini. Aturannya hampir mirip dengan yang pertama, cuman karena ini videonya durasi 15 detik dan fungsinya nanti untuk Instagram Story, jadi aspek rasionya adalah 9:16. Dan karena ini video durasi 15 detik, durasi menjadi tantangan tersendiri. Jadi setiap shot, setiap detiknya itu harus benar-benar diperhatikan, harus benar-benar difikirkan dengan matang. Jadi untuk konsepnya saya minta ada shortlist yang dikirimkan. Buat yang masih bingung untuk pembuatan naskah dan shortlist itu kayak gimana, saya pernah membahasnya di sini. Dan nanti di deskripsi video ini saya akan kasih link untuk template pembuatan naskah dan juga shortlistnya seperti apa. Sekaligus nanti akan saya gabung dengan form pendaftarannya. Ketentuan atau aturan lengkapnya kayak gimana nanti saya tulis di deskripsi video ini, biar video ini nggak terlalu panjang pembahasannya. Tapi konsepnya intinya hampir sama seperti yang kemarin. Jadi kalian mengirimkan konsep dulu ke email saya. Konsep-konsep yang kalian kirim tadi nanti akan saya pilih 50 terbaik, 50 yang menarik menurut saya, dan 50 orang tadi akan mendapatkan Smart IP kamera ini untuk dijadikan bahan untuk pembuatan videonya nanti. Jadi secara otomatis 50 orang tadi yang saya pilih itu 50 orang yang bisa ke tahap selanjutnya untuk mengirimkan videonya. Jadi tahap pertama itu mengirimkan konsep, saya pilih 50, dan tahap kedua 50 orang tadi mengirimkan video hasilnya menggunakan Smart IP kamera ini. Pengiriman konsepnya paling lambat tanggal 3 Maret 2021 dan pengumuman 50 orang yang terpilih nanti setelah tanggal 3 Maret tentunya karena saya harus milih-milih dulu konsepnya. Dan sekaligus pengumumannya nanti di video react tadi yang saya sebutin tadi dan juga di Instagram saya, dan bisa juga nanti saya hubungi yang terpilih. Karena sebelumnya kita harus bikin konsep, kita harus tahu dulu produknya seperti apa. Nah, ini saya sudah buka ya, produknya seperti ini. Jadi saya akan sedikit menjelaskan tentang Smart IP kamera ini. Smart IP kamera ini, atau bisa juga kita sebut CCTV gampangnya, itu bisa kita taruh di mana aja, tapi fungsinya lebih di indoor. Karena untuk di outdoor ada produk body tersendiri untuk outdoor, tapi kalau taruh di teras juga bisa juga sih. IP kamera ini sudah support Full HD dan juga bisa kita konekkan ke WiFi dan bisa kita atur melalui aplikasi Bardi. Jadi kita nggak perlu kabel tambahan, dan selama kita terkoneksi dengan internet kita bisa memonitoringnya dari mana saja. Jadi ini sangat praktis. Selain itu kita juga bisa ngobrol melalui Smart IP ini karena di sini sudah ada mikrofon dan speakernya. Jadi kita bisa mengobrol lewat aplikasi dan akan keluar suaranya di sini. Di sini juga ada port untuk SD card. Jadi rekaman videonya bisa kita simpan di micro SD card ini. Dan uniknya Smart IP kamera ini lentur ya, lehernya ini. Leher atau apa ya? Ini bisa kita bengkok-bengkokkan. Jadi akan sangat mudah untuk pengaplikasiannya. Selain itu kita juga bisa taruh miring atau terbalik seperti ini. Jadi sangat fleksibel untuk penempatannya. Dan IP kamera ini bisa mendeteksi gerakan. Jadi ketika ada gerakan yang terdeteksi oleh CCTV ini akan ada notifikasi di HP kita. Dan segitu aja penjelasannya. Kalau pengen yang lebih detail lagi, banyak di YouTube. Kalian bisa cari review-review dari Smart IP kamera ini untuk bahan kalian membuat konsepnya. Tentu seperti kemarin saya akan bikin videonya buat contoh video 15 detik yang cinematic look. Cinematic look pasti akan sangat susah, apalagi dengan aspek rasio 9:16. Karena seperti yang kita tahu, untuk mendapatkan hasil yang cinematic itu biasanya pakai landscape, nggak portrait seperti ini. Apalagi
biasanya aspek rasionya lebih lebar lagi, yaitu 2:35:1. Tapi ya nggak masalah juga kalau kita mau ambil sisi cinematic look-nya mungkin dari color grading-nya, atau dari pergerakan kameranya, dari angle-nya, dan dari musik-musiknya yang bisa kita pakai agar hasilnya lebih cinematic look. Praktek kali ini saya akan bikin iklan yang ada dialognya ya, tapi mengingat ini durasinya 15 detik, jadi dialognya pasti akan dikit banget. Dan di sini saya akan menonjolkan untuk fitur dari Smart IP Camera ini yang bisa mendeteksi gerakan dan juga bisa mengobrol langsung lewat CCTV ini. Konsepnya sangat simpel, yaitu ada kurir yang mengantarkan paket tapi yang punya rumah nggak ada. Dan CCTV ini mendeteksi gerakan dari kurir tadi dan akhirnya terjadi obrolan karena ada notifikasi di HP-nya yang punya rumah. Untuk itu saya akan bermain shot dan kamera movement dan juga musiknya biar hasilnya lebih menarik lagi. Setelah saya bikin, ini dia naskahnya. Dan saya pakai naskah yang multi kolom. Sebenarnya ini bisa pakai naskah yang berjenis seperti skenario ya, karena ini ada dialognya, tapi untuk iklan ini lebih cocok untuk yang multi kolom karena di situ juga bisa kita taruh durasinya berapa. Apalagi ini video dengan durasi 15 detik, jadi durasi itu akan sangat penting di sini. Dari naskah tadi saya bikin shortlist seperti ini. Nah, shortlist ini menjadi panduan kita saat proses syutingnya. Di shortlist ini juga sudah lengkap, ada tipe shotnya seperti apa, angle-nya seperti apa, pergerakan kameranya seperti apa. Jadi shortlist ini akan sangat membantu saat proses syutingnya, apalagi dengan durasi yang sangat minim ini ya, 15 detik. Shortlist itu menjadi hal yang wajib untuk kita bikin terlebih dahulu. Karena ada 2 adegan di sini, jadi saya syutingnya di 2 lokasi ya, di teras rumah dan juga di tempat kerja. Dan juga di sini saya pakai 2 talent. Yang pertama seperti biasanya teman saya Uud dan juga saya sendiri yang meranin buat menekan ongkos produksi alias ngirit. Lokasi yang pertama ada di teras rumah dan saya pakai beberapa alat selain HP ya. Juga ada alat tambahan. Untuk HP-nya saya pakai Xiaomi Redmi Note 5 seperti biasanya. Saya juga pakai tambahan alat yaitu tripod. Dan juga karena di sini ada dialognya, jadi saya pakai tambahan mic yaitu mic Boya BY-M1. Itu mic yang cukup murah ya, 120 ribuan bisa kita pakai dan hasilnya juga sudah oke. Di lokasi ini shot yang pertama saya ambil yaitu close up sepatu dengan angle frog A, memakai pergerakan kamera track in dengan pakai tangan aja. Tujuan shot ini adalah biar orang penasaran dengan tokoh dalam video ini, yaitu kurir paket yang datang. Shot yang kedua saya ambil close up muka talentnya. Pakai low angle biar tokoh terlihat lebih superior dan berbahaya. Karena pakai masker, jadi maksudnya biar orang lebih penasaran dengan tokoh yang datang. Saya juga masih pakai handheld di shot ini. Shot ketiga ambil close up CCTV yang nanti akan saya split screen dengan shot pemilik rumah yang sedang mengawasi CCTV melalui aplikasi Bardi. Split screen ini selain bisa kita manfaatkan untuk menunjukkan 2 gambar di waktu yang sama, juga bisa kita pakai buat variasi video dan tentunya juga bisa memanfaatkan durasi yang pendek dengan banyak shot. Shot selanjutnya saya mengambil shot kurir yang sedang mengobrol dengan CCTV. Karena ini shot obrolan dan butuh audio, saya pakai mic tambahan. Biar kelihatan menarik, saya pakai type shot over the shoulder. Jadi terlihat kurir sebagai foreground-nya dan fokusnya ke CCTV. Nih bang, ada paketan. Shot selanjutnya shot CCTV lagi. Tujuannya saat nanti menampilkan CCTV ini terdengar suara yang punya rumah. Nanti buat suaranya saya rekam saat di lokasi kedua dan main editing saja. Setelah di lokasi pertama selesai, saya syuting lagi di lokasi kedua yaitu di ruang kerja. Dan menyelesaikan shot-shot yang kurang. Di lokasi yang kedua, saya mulai dengan shot pemilik rumah mendapatkan notifikasi dari CCTV saat dia bekerja. Shot ini akan saya split screen dengan shot close up CCTV yang tadi. Shot selanjutnya mengambil close up HP dengan fokus aplikasi yang terlihat ada orang yang mencurigakan. Ini saya nggak benar-benar buka aplikasi ya, karena syutingnya juga nggak dalam waktu bersamaan dengan lokasi yang pertama. Jadi tampilan aplikasi ini merupakan hasil screen recorder di lokasi yang pertama.
Shot selanjutnya medium close up dari pemilik rumah yang bertanya kepada kurir menanyakan maksud tujuannya melalui aplikasi Bardi. Karena butuh suara di shot ini saya memakai mic tambahan. Berapa mas? Shot terakhir pemilik rumah menyampaikan tagline dari Bardi yaitu Always in Control. Telah merasa dimudahkan dengan produk dari Bardi. Bardi, always in control. Setelah proses pengambilan gambar atau syutingnya selesai, kita masuk ke tahapan selanjutnya yaitu editing. Dan di sini seperti biasanya saya pakai KineMaster untuk editing videonya. Langkah pertama saya buka aplikasi KineMaster-nya. Saya buat project baru dengan aspek rasio 9:16. Saya masukkan footage yang sudah saya ambil sebelumnya. Saya hilangkan suara asli videonya karena nggak saya pakai. Dan juga saya masukkan musiknya. Karena durasinya terbatas banget, jadi saya harus benar-benar hati-hati menggunakan durasinya. Masuk ke bagian split screen. Saya split menjadi dua bagian, atas dan bawah. Bagian atas saya memasukkannya dengan memilih layer, video, kemudian saya pilih crop, dan saya atur di atas. Di bagian bawah saya atur posisinya biar tidak terpotong. Karena saya pengen split screen-nya ada garis hitam yang misahin antara screen 1 dan screen 2, saya tambahkan layer warna hitam yang saya crop juga. Kemudian ukurannya saya sesuaikan. Saya menambahkan musik lain yang sudah saya siapkan terlebih dahulu, biar suasananya berganti dari menegangkan menjadi suasana ceria. Musik akan sangat membantu mengganti mood video. Cuma karena durasinya terbatas, mengganti mood video dari tegang ke ceria memang agak susah ya. Di bagian shot CCTV yang ada suara pemilik rumah, sebenarnya saya merekam dua shot. Satu untuk CCTV dan satunya untuk suara tapi orangnya nggak saya tampilkan. Jadi saya tumpuk shot suaranya dengan shot CCTV. Karena saya pengen suaranya terdengar seperti dari CCTV, saya memberi efek suara khusus. Caranya, split audionya dulu atau pisahin audio dari videonya. Kemudian saya pilih efek AM radio. Di closing video saya pengen ada logo Bardi keluar kemudian backgroundnya menjadi blur. Untuk itu saya pilih layer, basic effect, dan saya pilih Gaussian blur. Saya beri efek fade, biar halus perpindahan dari fokus ke blurnya. Saya juga mempercepat efek fade-nya sesuai kebutuhan. Setelah itu saya masukkan logo Bardi yang sudah saya persiapkan. Dan saya kasih efek fade juga. Masuk ke tahap coloring. Masuk ke color filter, saya pilih warm dan saya pilih yang W09. Saya atur intensitas colornya sesuai kebutuhan. Selain itu, saya juga mengatur tingkat kecerahannya melalui adjustment. Di situ banyak pengaturan yang bisa kita atur. Saya atur sampai warnanya seperti yang saya mau. Saya juga memberikan beberapa sound effect biar videonya semakin menarik. Terakhir, saya cek lagi sebelum saya ekspor untuk memastikan semua sudah oke. Setelah saya merasa semuanya sudah oke, saya ekspor videonya. Berapa mas? Nih bang, ada paketan. Oh, taruh situ aja mas. Bardi, always in control. Seperti itu ya contohnya, kalian bisa bikin yang ada dialognya seperti itu, atau kalau susah karena ini 15 detik kalian bisa bikin cinematic b-roll seperti itu. Yang paling penting adalah konsepnya jelas. Jadi konsep tadi akan memudahkan kalian saat proses syutingnya dan juga tentu saja memudahkan saya buat memahami maksud dari video yang mau kalian bikin, sehingga saya bisa milih mana-mana saja konsep yang bagus, mana yang konsep yang menarik menurut saya. Kalau konsepnya nggak jelas ya bagaimana saya bisa milih konsep yang bagus untuk saya pilih jadi 50 yang terbaik. Jadi konsep itu sangat penting untuk kalian dan juga untuk saya tentunya. Sekali lagi untuk ketentuan kompetisinya ada di deskripsi, dibaca baik-baik, jangan males baca. Kalau misal ada pertanyaan bisa tanya di kolom komentar. Dan buat yang di kompetisi pertama belum berhasil bisa mengikuti kompetisi ini, siapa tahu memang rezekinya di sini. Kapan lagi kita praktek dan punya kesempatan dapat 5 juta rupiah. Untuk itu
Segera bikin konsepnya, saya tunggu dan kirim ke email saya. Dan juga sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye, saya tunggu. Oh, taruh situ aja, Mas. Oke. Mau gerak? Ah, jangkrik. Ada apa, Mas? Ada apa, Mas? Kalian ini kan? Ya, masih utuh. Oh, taruh situ aja, Mas. Orang yakin temen aku ya.